pengolahan buah segar, merupakan materi mengenai buahan yang akan dipelajari pada materi prakarya di kelas 7, yang mendalami kenapa penting mengkonsumsi buah pada tubuh manusia. Maka, untuk mendalaminya, pelajari materi berikutnya. Sebelum kita mendalami materi, maka harus Ananda perhatikan tujuan pembelajaran Ananda. Yang pertama, apa pengertian dari buah segar? Yang kedua, Ananda mampu mengklasifikasikan karakteristik buah segar. Yang keempat, Ananda mampu menjelaskan manfaat dan kandungan buah segar. Serta yang keempat, menguraikan teknik pengolahan buah segar yang benar. Kita lihat mengenai materi pertama, mengenai pengertian buah segar. Ananda diharapkan mampu menjelaskan apa itu pengertian buah segar. Maka di sini kita lihat, yaitu buah segar adalah suatu bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan dia dapat dikonsumsi secara langsung, di mana buah segar yang dapat dimakan secara langsung itu tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka ragam, segar, bentuk dan warnanya pun juga sudah menarik. Maka perhatikan gambar buah segar berikut ini, di mana ada beberapa buah segar yang ditampilkan. Ananda harus mampu menjelaskan kenapa dia mampu langsung dikonsumsi oleh manusia. Contoh di sini adalah mangga, apel, anggur, dan jeruk. Saat sudah dipanen, maka anggur, jeruk, apel, atau mangga mampu langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Karakteristik buah terbagi menjadi 3 kelompok. Ada nanti berdasarkan musim, ada berdasarkan iklim, dan ada berdasarkan proses matangannya. Buah berdasarkan musim. A. Buah musiman, berarti hanya ada pada musim tertentu, contoh duren, mangga, kedondong, dan rambutan. Sedangkan yang kedua, buah sepanjang tahun, berarti dia ada selalu, muncul dan bisa Ananda temukan selalu di lingkungan Ananda. Contohnya nanas, pepaya, jambu biji, dan nanti juga markisa. Buah berdasarkan iklim terdiri atas 2, yaitu tropis dan subtropis. Buah berdasarkan tropis berarti dia suhu 25 derajat Celcius, misalnya pisang, pepaya. Sedangkan subtropis berarti dia hanya bisa hidup pada suhu 22 derajat Celcius. Contohnya stroberi, anggur, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada proses berdasarkan pematangan. Ada nanti klimaterik, yang mana prosesnya terjadi perubahan warna, tekstur, dan bau. Perhatikan gambar. Di sini terjadi perubahan bentuk dan warna. Sedangkan non klimaterik, jika dia sudah dipanen maka tidak mengalami pematangan, tapi langsung membusuk. Banyak sekali jumlah buah yang ada di sekitar kita. Dapat kita temukan di sekitar kita setiap hari jenis buah yang beraneka ragam. Setiap buah tersebut pasti mengandung kandungan dan manfaat yang sangat berperan penting bagi tubuh kita. Karena buah sangat penting dikonsumsi oleh siapa saja. Maka kita dalami kandungan dan manfaat dari buah tersebut. Yang pertama adalah jambu biji atau Psidium guajava, di mana kandungan vitamin C dari jambu biji 4 kali dari jeruk. Makanya dikatakan lebih tinggi kandungan vitamin C pada jambu biji. Dan pada jambu biji ini memiliki banyak peran dan manfaatnya. Peran dan manfaat dari jambu biji bisa kita lihat. Yang pertama sebagai sumber antioksidan, di mana kandungan vitamin C yang ada pada jambu biji mampu dijadikan sebagai penangkal radikal bebas. Keberadaan radikal bebas dalam tubuh akan memicu beberapa kerusakan dan dapat menyebabkan nanti berbagai penyakit.
Peran yang kedua dari jambu biji adalah dia baik untuk mata karena mengandung nanti berupa vitamin A dan vitamin C. Vitamin A baik untuk perbaikan sel-sel mata. Ketiga, mampu meningkatkan trombosit. Jika seseorang mengalami penyakit DBD, maka dia akan mengalami penurunan trombosit. Maka untuk meningkatkan trombosit tersebut mampu dengan mengkonsumsi daun dari rebusan jambu biji. Yang kelima, di sini baik untuk pencernaan karena dia tinggi akan serat sehingga mampu berperan dalam proses pencernaan. Kita akan melihat buah yang kedua, yaitu buah pepaya, yang biasa disebut juga dengan karika pepaya. Karika pepaya atau pepaya adalah golongan tumbuhan sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Karika pepaya mengandung berupa potasium dan vitamin C yang tinggi, serta dia mengandung vitamin A yang dapat berperan dalam mencegah flu, pilek, dan juga menjaga berupa sistem pencernaan. Kita dalami berupa manfaat dari pepaya, di mana dia juga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh karena kandungan vitamin yang terdapat di dalam karika pepaya. Selain meningkatkan dari sistem imunitas, dia juga mampu mencegah dari penyakit jantung karena dia mengandung unsur-unsur tambahan yang terdapat di dalam pepaya. Pepaya juga berperan sangat penting karena pepaya juga mampu mencegah pembekuan darah dan nanti dapat memperlancar sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Pepaya atau karika pepaya juga mampu menjaga kesehatan pencernaan. Kenapa? Karena kandungan serat yang tinggi pada pepaya. Karena itu dengan mengkonsumsi pepaya, maka akan membantu sistem pencernaan pada manusia. Alpukat adalah sejenis buah-buahan yang paling banyak disukai di sekitar kalangan manusia karena dia memiliki tekstur tertentu yang lembut dan sangat enak untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, alpukat juga memiliki kandungan yang sangat penting bagi tubuh. Salah satunya adalah potasium, lutein, dan folat. Serta dia juga mengandung berupa vitamin B, vitamin C, dan vitamin lainnya. Alpukat memiliki banyak manfaat untuk kecantikan. Jadi selain untuk kesehatan, dia juga sangat berperan untuk proses kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan kandungan lemak tak jenuh bermanfaat dalam menurunkan kolesterol LDL atau nanti berupa lemak jahat sehingga dapat berperan mencegah dari penyakit stroke, penyakit jantung, dan darah tinggi. Alpukat juga mampu digunakan untuk diet karena banyak sekali kandungan serat yang terdapat di dalam alpukat tersebut. Selain itu, alpukat juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh manusia. Karena itu, dia mampu berperan dalam menjaga jantung dan juga stroke pada tubuh manusia. Alpukat juga sangat berperan nanti atau dikatakan sebagai anti kanker. Kenapa? Karena alpukat mengandung kandungan lemak nabati dan lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan tubuh.
maka Ananda sangat baik untuk mengkonsumsi alpukat demi kesehatan. Serta alpukat mampu juga berperan nanti dalam menjaga pertumbuhan tulang. Buah selanjutnya adalah belimbing. Dia memiliki ciri dan karakteristik khusus, bentuknya yang unik dan warnanya yang menarik. Kandungan air yang terdapat di dalam belimbing sangatlah banyak. Serat dan juga kandungan vitamin C pada belimbing juga sangat penting bagi tubuh manusia. Maka manfaat dari buah belimbing adalah dia mampu sebagai pencegah kanker. Yang kedua, dia mampu dalam membantu proses metabolisme tubuh karena banyaknya kandungan air yang terdapat dalam buah belimbing tersebut. Serta buah belimbing juga mampu mengobati sakit pada ginjal. Dan yang terakhir adalah buah belimbing mampu berperan mengurangi kolesterol jahat dalam darah. Materi selanjutnya kita menjelaskan tentang teknik pengolahan bahan buahan. Teknik pengolahan yang pertama adalah menghaluskan. Menghaluskan adalah mengubah komponen besar menjadi komponen kecil. Biasanya menggunakan alat bantu, yaitu bisa blender, parut, ataupun nanti diulek. Contohnya di sini menggunakan atau membuat dari jus alpukat yang mana kelompok besar diubah menjadi bentuk yang halus. Teknik yang kedua adalah teknik mencampur. Teknik mencampur adalah teknik mencampurkan beberapa jenis buah yang ada menjadi satu tempat dan dimanfaatkan menjadi satu bahan makanan. Contohnya di sini ada proses pembuahan dari es buah, menggunakan beberapa macam buahan dan diberi bumbu tambahan, bisa susu, sirup, gula, dan sebagainya sebagai pencampur buah tersebut. Maka dijadikanlah buah-buahan tersebut agar dia lebih mudah dimanfaatkan atau dimakan, dipotong menjadi bentuk yang lebih kecil. Saat dipotong buah-buahan tersebut menjadi buah yang lebih kecil, maka dicampurkanlah nanti beberapa bahan yang menjadi penarik dari buah tersebut, dan dia juga mampu meningkatkan cita rasa dari buah tersebut. Sehingga teknik ini kita sebut dengan teknik mencampur. Teknik yang ketiga adalah menyaring atau meremas, di mana menggunakan alat saringan atau nanti berupa kain untuk memisahkan cairan air yang ada pada buah dengan buah itu sendiri.